Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, sudah sejahtera sehat lagi. Pagi ini saya akan menyampaikan berita firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa untuk itu. Segala puji syukur kemuliaan bagimu Bapa di surga. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan berita firman Allah. Urapi hamba-Mu, sucikan tempat ini, supaya dari tempat ini lewat hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat menonton video ini. Kami beritakan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Pagi ini saya akan menerangkan kuda hitam. Kalau video saya yang pertama itu sudah menerangkan tentang kuda putih, dan kemarin saya terangkan di video yang kedua tentang kuda merah dan hijau kuning. Pagi ini saya akan menerangkan tentang kuda hitam. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 dan 6 berkata begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Puji Tuhan. Pagi hari ini kuda hitam ini adalah kuda spesial. Sekalipun dia warnanya hitam sangar kelihatannya, tetapi di dalam kuda hitam ini ada janji Tuhan, ada peringatan Tuhan, supaya dia berhati-hati. Kalau di kuda pertama, saudara, dan kedua, dan ketiga, dan keempat, semua ini dibukakan meterai oleh anak domba Allah. Satu, yang membuka meterai itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan yang kedua, tidak bisa ditafsir lagi karena sudah terbuka ayatnya, sudah terbuka rahasianya. Kuda hitam, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kuning hijau, dan semua yang menyertai mereka diberikan kuasa untuk menang dengan mahkota di kepalanya, diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dan pedang di tangannya. Dan kemudian kuda hitam dikasih timbangan di tangannya, dan kuda kuning hijau yaitu dikaruniakan penunggangnya itu adalah maut, dan yang mengikutinya dalam tulisan atau translate bahasa Indonesia sehari-hari itu berkata kerajaan maut, tetapi aslinya itu kematian mengikutinya. Dari keempat kuda ini semuanya berujung kepada kuning hijau. Peperangan, rahasianya, artinya peperangan, gempa bumi, dan sampar, dan binatang-binatang buas. Itu yang sudah terjadi dari dulu dan sedang terjadi sekarang ini, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Mengapa saya bilang kuda hitam ini spesial buat saya dan saudara? Karena kuda hitam ini di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, di dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6 itu berkata, secupak gandum di ayat yang ke-6, sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Kalau dilihat dari rangkuman keempat makhluk ini, jangan rusakkan minyak dan anggur sementara keadaan situasi perang. Kenapa dibilang jangan dirusakkan minyak dan anggur? Kalau dalam situasi perang, maka makanan dan minuman itu menjadi barang sitaan atau barang rampasan. Seperti terjadi di Rusia. Rusia menahan biji-bijian dari Ukraina untuk ekspor keluar. Bahan makanan menjadi komoditi utama untuk persiapan perang. Tetapi dalam bahasa aslinya ditulis begini, ditranslate ke bahasa Indonesia, jangan rusakkan kebun zaitun dan kebun anggur. Tapi saya jelaskan dulu dengan minyak dan anggur ini. Karena Alkitab kita ditulis, ditranslate dari bahasa Inggris, New Versi Indonesian, New International Versi ke dalam bahasa Indonesia.
yang artinya minyak dan anggur. Kenapa ditulis minyak? Karena pengalaman sejarah bangsa Israel di dalam rumah Tuhan, di dalam kemah suci, di dalam bait suci, minyak berperan penting. Baik itu untuk penerangan lampu maupun untuk minyak urapan. Dan kedua, anggur. Anggur itu sejak Tuhan Yesus sampai saat ini, anggur adalah komoditas utama di dalam peribadatan orang Kristen. Sebab anggur melambangkan darah anak domba Allah itu sendiri. Oleh sebab itu ditranslate ke dalam bahasa, ke dalam arti minyak dan anggur oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi kalau kita langsir dari bahasa Yunani asli, dia berkata kebun zaitun dan kebun anggur. Baru cocok ketika dalam mengalami peperangan, kalau kebun anggurnya itu masih belum berbuah, maka akan dirusakkan. Kalau pohon-pohon zaitun itu belum berbuah, maka akan dirusakkan kebun pohon-pohon zaitun itu. Satu contoh peristiwa Simpson ketika menghadapi orang Filistin. Dia bakar semua ladang gandum orang-orang Filistin supaya mereka menderita kelaparan. Tetapi di kuda hitam ini Tuhan perintahkan jangan rusakan pohon kebun zaitun dan kebun anggur. Kita lihat Alkitab menjawab apa itu kebun zaitun dan kebun anggur. Apa itu pohon zaitun dan pohon anggur? Di dalam Hakim-Hakim 9 Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-8 saya baca. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon. Jadi pohon zaitun, satu kali jawab dalam Alkitab ini, pohon zaitun dan kebun zaitun. Pohon zaitun menghasilkan minyak yang dipakai untuk menghormati Allah. Maka pohon zaitun ini yang dulu hanya satu sebagai pohon, sekarang ini di akhir zaman menjadi kebun pohon zaitun. Kebun zaitunnya Tuhan, yaitu orang-orang yang setia berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang suka menghormati Tuhan, menghormati Allah dan manusia. Yang kedua, selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-12. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, mari jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Jadi yang kedua, anggur. Pohon anggur yang buahnya yaitu anggur itu sendiri yang dipakai untuk menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati manusia, yaitu kita, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, yang melambangkan anggur yang setiap kali kita peringati dalam perjamuan Asa yang kudus. Maka kita ini disebut orang-orang anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan Allah dan menyukakan manusia. Itulah sebabnya dipesankan kepada keempat makhluk ini, orang-orang yang suka menghormati Allah dan manusia, orang-orang yang suka menyukakan hati Allah dan manusia, jangan dirusakkan. Pekerjaan saya dan saudara sekarang ini, kita mau berusaha supaya hidup kita berpadanan dengan firman Allah, melakukan kehendak Allah, menyukakan hati Tuhan, menghormati Allah, menyukakan hati manusia, menghormati manusia. Itulah tugas saya dan saudara. Mari selagi kita ada kesempatan, kita mau cari Tuhan, kita mau berusaha bertemu dengan Tuhan, selagi kita bisa berjumpa dengan Dia di akhir-akhir ini. Saya kira firman Tuhan saya tidak panjangkan. Biarlah firman Tuhan yang berkenan
kepada saudara-saudara yang ada di rumah, yang mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Pagi hari yang indah ini, di hari Minggu ini, saya yakin dan percaya saudara-saudara boleh ada di rumah Tuhan. Hari ini mencari Tuhan, kita bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu biar menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.